الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Mudabbir yang Maha Pengatur. Dialah Allah As-Sari yang berhak membuat aturan dan undang-undang. Yang dengan segala karunia dan nikmatnya lah kita semua jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berhadir meringankan langkah kaki dari rumah masing-masing menuju masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat fardu Jumat sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri segala nikmat dan karunia Allah tersebut dengan kita bersama-sama bersungguh-sungguh meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang insya Allah kelak Allah masukkan ke dalam surganya, surga jannatun adanin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa meneladani dan mengikuti petunjuk daripada Rasulullah, kita adalah umat Muhammad yang kelak di hari akhirat terpilih sebagai orang yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah kita pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana mensyukuri dan memaknai kemerdekaan yang sesungguhnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar setiap hambanya mensyukuri nikmatnya dan melarang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayatnya, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la'adzidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Yang artinya, ingatlah saat Tuhan kalian memaklumkan sungguh jika kalian bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambah nikmat untuk kalian. Namun jika kalian mengingkari nikmat Allah, pasti azabnya adalah sangat berat. Pertanyaannya bagi kita semua jemaah Jumat, benarkah kita sudah bersyukur berkaitan dengan ayat ini? Imam Jarir At-Tabari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan makna bersyukur ialah jika kalian bersyukur kepada Tuhan kalian dengan ketaatan kalian kepadanya dalam hal yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang, niscaya ditambahkan untuk kalian apa yang ada pada tangannya dan nikmatnya atas kalian. Kemudian menurut Imam Ghazali, makna syukur yang sesungguhnya adalah juga dengan ketaatan menggunakan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk taat kepada Allah dengan sepenuhnya. Begitu dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari penjelasan dua ulama besar tersebut, benarkah kita sudah mensyukuri nikmat kemerdekaan
sebagaimana yang dianugerahkan Allah bertepatan pada bulan ini. Dengan mensyukuri nikmat Allah tersebut dalam bentuk ketaatan kepada Allah seutuhnya, dengan menjalankan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal individu, bermasyarakat, ekonomi, politik, juga bernegara. Jawabannya jelas belum kita sepenuhnya bersyukur kepada nikmat Allah. Padahal jika saja seluruh nikmat Allah itu kita syukuri dan kita taati seluruh perintahnya itu, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kemerdekaan ini dengan limpahan berkah yang menciptakan keadilan, kemakmuran dan keamanan yang sentosa. Kalau kita tidak mensyukuri kemerdekaan dengan ketaatan kepada Allah, dengan melaksanakan semua aturannya, maka yang terjadi bisa sebaliknya. Allah menimpakan berbagai macam bencana karena kufur nikmat, yakni tidak menggunakan semua nikmat itu di jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adzaqahumullahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. An-Nahl surah ke-16 ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang di dalamnya aman lagi tentram, rezekinya datang kepada mereka berlimpah ruah dari segenap tempat, namun penduduknya mengingkari nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan karena dosa-dosa yang selalu mereka perbuat. Oleh karena itu banyak bencana hari ini terjadi akibat umat ini menjauh dari hukum-hukum Allah dalam hidup, terutama di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Banyak kita hari ini lebih mengikuti hukum buatan manusia daripada hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Andai saja kalau individu, masyarakat, negara ingin benar-benar merdeka, maka tidak ada pilihan lain kecuali tunduk dan patuh sepenuhnya dalam segala hal terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan itulah kehidupan sejahtera, adil dan makmur dapat terwujud menjadi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, jikalau satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Al-A'raf surah ke-7 ayat 96. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk menghadapi hari esok, yang dimaksud itu adalah hari kematian atau hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, marilah kita dalam mensyukuri dan memaknai kemerdekaan ini senantiasa kita bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mempersiapkan bekal bagi kehidupan negeri akhirat yang abadi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya, berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Baqarah ayat 197. Terakhir, Imam Al-Ghazali mengatakan, al-alamu taghayyar fallahu baqi, yang artinya dunia ini selalu berubah-ubah, hanya Allah yang tetap.
hanya Allah yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menempatkan Allah dan Rasulnya yang terutama di dalam hati kita, terutama di dalam memaknai kemerdekaan ini. Mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa, yang insya Allah kelak dengan ketakwaan kita itu Allah memasukkan kita ke dalam surganya, surga jannatun adanin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mudah-mudahan penyampaian dari khatib yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.